Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di suratul Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Jadi ini jadi kita akan bahas alif lam mim. Alif lam mim dzalikal kitabu asyara. Jadi asyara bahwasanya ayat ini mengisyaratkan asyara Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bihadzihil hurufi as-salasati, bahwasanya dengan 3 huruf ini ila kullil wujud. Jadi 3 huruf ini bercerita tentang seluruh keberadaan. Jadi alif itu zat, lam itu penampakan, tajalli, kemudian mim itu adalah bagaimana kembali kepada zat. Jadi intinya 3 ini, alif itu simbol awal, lam itu simbol pertengahan, mim itu simbol akhir yang menghubungkan lam dengan menghubungkan kembali keberadaan itu. Min haitsu huwa kullun, dari sisi semuanya. Jadi ada awal, pertengahan dan akhir. Li anna alif isyaratun ila zatil ladzi huwa awwalul wujudi ala ma marra. Kan sudah dijelaskan bahwasanya alif itu isyarat kepada zat yang mana dialah awal daripada wujudi, awal daripada keberadaan atas apa yang telah berlalu penjelasannya, ala ma marra. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah berlalu. Walam dan lam itu mengisyaratkan kepada apa? Ilal aklil fa'al. Jadi kepada kecerdasan yang aktif. Fa'al itu artinya aktif. Jadi kecerdasan aktif. Ya, ini terjemahan saya, artinya aklil fa'al, kecerdasan aktif. Yang disebut dengan al-musamma Jibrilah. Yang disebut sebagai Jibril. Wahuwa awsatul wujudi. Akal aktif kecerdasan aktif ini dialah perantaraan keberadaan, yang mana alladzi yastafidu min mabda, yaitu mengambil karunia atau mengambil cahaya, yastafidu itu mengambil karunia dari mabda, dari awal, yaitu dari zat. Wa yufidu, dan memberikan. Kan yastafidu, istafada yastafidu. Kalau istafala itu kan artinya memanggil. Yufidu, dan memberikan ilal muntaha, dan memberikan cahaya itu kepada muntaha, sesuatu yang berada pada akhir. Wa mim, sedangkan mim ini adalah mengisyaratkan ila Muhammadin, mengisyaratkan kepada Muhammad, alladzi huwa akhirul wujudi, yang mana Muhammad itu adalah akhir daripada keberadaan. Maksudnya di sini artinya Muhammad itulah yang bisa mengembalikan ujung daripada keberadaan, artinya dialah yang keberadaan itu bisa kembali. Kemarin kita ada mana pulpen? Sudah. Itu kemarin kan ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini maksudnya kan artinya Ar-Rahim ini kan manusia sempurna, insan kamil. Ar-Rahim ini kan batin ataupun juga sosok yang sempurna, bisa mengembalikan, kan gini titiknya. Dia di sini nih. Jadi ke sini berputar, yang mana yang akhiran ini yang bisa mengembalikan orang ke awal. Itulah sifat Ar-Rahim. Dia yang bisa mengembalikan kepada awal. Makanya di sini dikatakan tatimmu menjadi sempurna bihi, dengan keberadaan daripada Muhammad itu dairatuhu, yaitu dairah itu artinya lingkaran. Yang awalnya dari zat kembali lagi menjadi zat. Kembalinya orang kembali kepada zat, atau kembalinya seseorang kepada hakikat, ataupun juga kembali kepada realitas yang sebenarnya ada itu karena keberadaan daripada
insan kamil. Makanya kalau doanya di Buddha itu Buddha apa? Buddha Mugacchami, artinya aku berlindung kepada Buddha. Artinya berlindung kepada Buddha itu kita cari guru yang sempurna yang bisa mengembalikan kita kembali ke asal. Nah, kembali ke asal itulah yang disebut dengan hubbul waton minal iman. Tattasilu, tersambunglah dairo itu, tersambunglah dairo lingkaran itu bi awaliha, dengan awalannya. Jadi itulah peran daripada insan kamil atau peran daripada manusia sempurna adalah mengembalikan kembali ke posisi awal. Iya, mengembalikan manusia ke asalnya, yaitu zat. Nah, jadi setan itu adalah yang membuat manusia tidak kembali kepada tidak bisa kembali ke asalnya. Apa masalahnya kalau manusia tidak bisa kembali ke asalnya? Dia akan terus mengalami yang namanya penderitaan dalam siklus samsara atau siklus hidup dan mati yang tidak berkesudahan. Jadi datangnya manusia sempurna ataupun juga insan kamil itu ya mengajak manusia untuk kembali di awalnya. Jadi misalnya kalau Nabi Nuh menikah dengan orang yang yang dianggap tidak solehah, ya itu udah lebih bagus buat si itu, walaupun memang tidak bisa sempurna, karena nggak bisa semua orang bisa langsung sempurna. Dia kembalinya itu sesuai dengan makamnya atau kadar yang dia punya. Yang jelas bahwa dia sudah dibawa kembali. Oh ya, dan perannya perannya insan kamil sudah sesuai. Sudah tuntas, sudah terpenuhi, karena tidak bisa seperti cerita-cerita para imam, cerita ya istrinya nggak bisa ikut, nggak mampu, ya itu sudah lebih bagus sekali daripada tidak ada sama sekali tidak mampu. Lebih bagus, sudah lumayan lah dengan bersentuhan. Iya, meskipun sedikit ya. Sama kayak kita ini baca kitab ya. Ya dibaca saja, wallahu alam. Kalau ketika tidak mampu ya paling tidak sudah sampai di kalimat dulu. Iya. Kalau mau ke baca ini ya paling tidak jalan ke sini melewati masjid yang di depan sana, Masjid Putih itu. Daripada masih di tempat-tempat saja. Makanya kata siapa itu? Ada seorang guru bilang, sebenarnya orang yang membenci manusia suci, insan kamil, itu sudah bagus, Mi. Itu lebih bagus, Mi, daripada dia sama sekali tidak. Di Bhagavad Gita itu diceritakan di Mahabharata. Bilang siapapun yang dibunuh oleh panahnya Arjuna ataupun juga Krishna, maka dia akan mendapatkan hidup lebih baik. Nah, jadi kalau itu lebih baik gitu. Jadi kalau dibunuh sama kayak Imam Ali, dibunuh sama manusia sempurna, itu lebih baik daripada dibunuh sama orang yang sesama misalnya sesama pemabuk, sesama sama-sama koruptor, ya mending ya itu lebih membunuh para manusia suci, manusia kamil, Imam Ali misalnya, itu lebih baik seperti itu, lebih lebih bernilai gitu. Naik makom kan tidak kalau sesama kita ya satu level juga. Kan lebih enak kalau dikritik sama profesor yang hebat gitu. Kayak Pak Jokowi, kayak misalnya Pak Jokowi dikritik terus tapi Pak Jokowi nggak pernah tanggapi, kayak Roy Suryo siapa kan nggak ditanggapi karena nggak dianggap levelnya gitu. Jarang mau menanggapi gitu. Sudah monetary ya. Jadi tatasilu bi awaliha. Jadi lingkaran itu tersambung dengan awalnya. Nah, itu yang dimaksud bahwa tidak ada yang pernah sampai dalam perjalanan suluk itu, karena apa mau disampaikan ke situ juga kembali. Nah, jadi yang sampai itu adalah perjalanan kita kepada kehidupan. Misalnya kita beli ini, beli itu ada yang namanya sampai. Tapi kalau perjalanan spiritual tidak ada, perjalanan batin suluk
Tidak ada sampai. Karena kembali jiki ke asal gitu. Tidak bisa dibilang kalau misalnya saya orang Pambusuang, saya orang di sini, kota ini, orang Jakarta, terus saya sampai ke Jakarta. Kan tidak bisa bilang sampai, kamu orang situ. Kemudian walihada, oleh karena ini hutimah, oleh karena ini ditutuplah pintu kenabian. Karena dengan adanya nabi, dia sudah bisa nih kembali itu putaran roda itu. Walihada, oleh karena ini sudah sempurna bisa nih kembali ke asal hutimah, maka ditutup nih. Waqalah, Nabi berkata ini, inna zamana qad istadaroh, sesungguhnya zaman ataupun waktu itu qad istadaroh, itu telah kembali ke posisi awal. Istadaroh berputar kembali. Kahayatihi. Nah, jadi istadaroh berputar kembali, kahayatihi, seperti bentuknya. Yauma khalqillahi samawati wal ardh, seperti bentuk awalnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu maksudnya firman Nabi keren banget ya, bahwa zaman itu telah berputar kembali sebagaimana bentuknya hari Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah sempurna kembali pencapaian itu. Wa an ba'di salaf, ini selesai, ini tafsiran pertama. An ba'di salaf, bahwa dari sebagian ulama-ulama salaf terdahulu bahwasanya lam itu tersusun rukibat min alipain. Ya dibaca rukibat karena apalagi namanya? Fi'ilnya fi'il majhul. Rukibat disusun daripada dua alif. Wa wudi'at, dan dibuat. Kenapa begitu dibuat? Bi izzat ma'as sifatil ilmi, untuk membedakan bahwasanya alif lam itu adalah artinya zat berserta ilmu. Saya lupa bawaannya dah. Zat beserta ilmu. Allazani, yang mana keduanya, huma alamani. Alif dan lam itu apa? Zat dengan ilmu itu keduanya adalah alam min awalimis salasa al-ilahiyah, dari tiga alam-alam ilahiyah, allati asyarna ilaha, yang mana telah kami sebutkan di atas, yaitu zat, kemudian pertengahan dan akhir. Bahwa maka lam itu adalah ismun, sebuah isim daripada, atau huanya ini kembali ke ilmu. Ilmu itu adalah ismun, adalah nama daripada asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kullu ismin, karena setiap isim itu huwa ibaratun anizat. Jadi setiap isim itu adalah zat ma'asifatin ma, zat bersama dengan sifat tertentu. Jadi kalau kita mendengar misalnya nama Tuhan Al-Ghafur, berarti itu adalah zat beserta sifat. Wa amma mim, adapun mim itu bahia isyaratun ila zat. Nah, adapun mim itu isyarat kepada zat ma'a jami'is sifat wal af'al. Nah, ini kan lebih lengkap. Jadi kalau alif zat, lam itu zat beserta sifat, kalau mim itu zat, sifat dan af'al. Wah, ini bisa lagi dibawa dibawa di cerita-cerita masyarakat. Nah, coba apa itu alif lam mim? Allati, yang mana zat, sifat dan af'al itu terhijab. Allati ikhtajabat, terhijab biha, dengan terhijab itu siapa? Zat, sifat dan af'al itu bisuratil Muhammadiyah, dibentuk Nabi Muhammad gitu.
Jadi bentuk fisiknya. Ya, tapi di sini artinya surah Muhammadiyah itu artinya seluruh ciptaan. Karena kalau Sufi bilang Muhammad itu bukan artinya Muhammad sebagai fisik, tapi Muhammad dalam artian ciptaan. Dalam bentuk Muhammadiyah, allati ya ismul azam. Nah, tapi di sini dia mengisyaratkan Muhammadiyah itu adalah ismul azam, ismullahil azam. Nama kata Allah itu kan ada teori Sufi itu bilang kalau kata Allah itu sebenarnya kata Allah, kalau kita menyebut Allah itu pasti terdiri dari zat, sifat dan af'al. Jadi pasti jadi itu susahnya di Al-Quran. Kalau dengar kayak kata Allah, belum tentu itu maknanya zat. Bisa jadi dia sifat, dia af'al. Jadi sangat perlu kepekaan batin. Itu makanya. Jadi ya orang yang dibukakan dibukakan mata batinnya yang bisa paham ini maksudnya apa gitu. Bihesu yang mana la ya'rifuha, tidak ada yang tahu itu illa man ya'rifuha, kecuali orang yang tahu gitu. Alla tadri, apakah engkau tidak memperhatikan ataukah apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya mim allati yang mana hiya, mim itu adalah suratul zat, itu adalah bentuk daripada zat. Kepa uhtujibah biha, bentuk zat yang mana terhijab di dalamnya, di dalam bentuk. Jadi ada zat yang terhijab di dalam bentuk. Kenapa seperti itu? Ini dia. Karena mim itu sebenarnya di dalamnya ada ya. Mim itu ada ya di situ. Wal ya ada alif, dan ya itu ada alif di situ. Kan begini ini mana ini? Mim kan begini. Jadi di dalam ini ada ya. Di dalam ya ada alif. Jadi mim itu adalah bentuk daripada yang tersembunyinya zat. Wasir, apa rahasianya? Rahasianya piwad'i, dalam peletakan huruf-huruf atau pembuatan huruf-huruf tahajid, huruf hijaiyah. Huwa anna la harfa illa wa fihi alif. Rahasia bahwa dalam huruf hijaiyah itu bahwasanya tidak ada huruf kecuali illawah. Itu dalam bahasa Arab kalau dapat kata illawah itu artinya tidak lain, hanya itu gitu. Tidak lain kecuali hanya di dalamnya itu terdapat alif. Illa wa fihi alif, kecuali hanya di dalamnya ada alif. Tidak ada huruf satupun kecuali hanya di dalamnya ada alif. Illawah. Itu kalau dapat illawah itu berarti betul-betul penegasan. Ya, tidak ada kecuali itu gitu, kecuali betul-betul gitu. Yaqrabu min hadza qaulu man qalah, dekat daripada penjelasan yang ini perkataan orang yang berkata maknahu qasam billahil. Ini pendapat yang ketiga. Jadi kalau pendapat yang ketiga, alif lam mim itu, alif artinya Allah, lam ini apa tadi itu? Alim, lam ini sifat alim, mim ini sifat hakim. Jadi Allah zat, alim adalah dasar sifatnya, hakim adalah sifat luarnya, yang dimana dia mengatur seluruh keberadaan. Allah lam zat, lam alim yaitu sifatnya, hakim ini adalah kepengaturannya dalam segala bentuk. Jadi ini salah satu makna ya. Jadi tadi kan disebutkan
Makna-makna dari alif lam mim. Ya, mana ketiga? Ya, mana pertama kan tadi alif lam mim adalah zat awal, tengah, lam, mim akhir. Nah, kemudian mana kedua itu alif, alif zat, lam itu Jibril, mim Muhammad. Nah, ini yang ketiga alif Allah, lam adalah alim, kemudian hakim. Ya, ya. Alim dan hakim. Kalau yang mana ketiga? Alim ini masuk ke mana? Lam. Tidak maksudnya di mana ya? Sifatnya sebagai sifat ya. Ini kalau hakim sudah di luar. Ya, kan tidak bisa bijaksana orang kalau tidak ada yang diatur atau? Nah, dia tidak ada yang dibijaksanai. Karena Jibril ini Jibrilu mazharu ilmi. Maka daripada itu Jibril itu adalah mazhar atau penampakan daripada ilmu. Bahwa ismuhu al-alim, maka Jibril itu adalah nama Allah dalam bentuk al-alim. Kemudian Muhammad itu mazharul hikmah. Muhammad itu adalah penampakan daripada hikmah. Bahwa ismul al-hakim, maka Muhammad itu adalah namanya Allah dalam bentuk al-hakim, maha bijaksana. Wa min hadza zahara makna qaulihi man qalah, maka daripada itu jelaslah makna orang yang berkata tahta kullu ismin min asma'ihi ta'ala asma'un bi ghairi nihayatin. Jelaslah bahwa di bawah setiap nama itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terdapat nama-nama yang tanpa batas. Jadi dari zat dulu lahir al-alim, al-alim melahirkan al-hakim, al-hakim melahirkan al-adil, al-adil dan seterusnya akan melahirkan nama-nama yang lain. Jadi ada namanya induk-induk asma atau nama-nama Tuhan yang paling ada kan kalau di kitab akidah kan ada 20 sifat. Sifat wajib, sifat ma'ani, wujud qidam bakom, dan seterusnya. Al-ilmu la yatimmu wa la yakmulu, bahwasanya ilmu itu tidaklah sempurna, wa la yakmulu tidaklah la yatimmu tidak lengkap, wa la yakmulu tidak sempurna, illa kecuali idza qurina bil fi'li, kecuali disandingkan bil fi'li dengan aktual fi alamil hikmah. Ya, ilmu tidak akan bisa sempurna kalau tidak digandingkan pada alam kebijaksanaan. Alladzi, apa itu alam kebijaksanaan? Ini kerennya. Disebut dengan alam asbab wal musabbab. Dalam alam hukum sebab akibat. Jadi kalau hidup ini, alam semesta ini adalah ya alam sebab akibat, bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akan melahirkan akibat. Wallahu alam. Itu kita tahu ini misalnya gini, siapa yang gerakkan ini? Kan banyak orang saya, padahal tidak. Ini yang menggerakkan adalah bisa jadi kakek kita yang ke-10. Kenapa? Karena kakek kita yang ke-10 yang di atas, dia pernah punya keinginan belajar. Nah, akhirnya keinginan itu terus menggunung sampai ke kita, sampai hadir di sini. Dan karena mau bikin contoh, saya gerakkan karena ada kehidupanku. Jadi tidak ada kita tidak bisa tahu akibat yang ada ini dilahirkan oleh sebab yang mana secara pasti. Misalnya tidak ada yang bisa tahu secara pasti, tapi keinginan tak belajar berkontribusi. Tapi kita tidak bisa nafikan bahwa keinginan orang leluhur kita juga mendorong itu, melakukannya. Sama juga dengan rasa marah, rasa benci.
Jadi bukan cuma keinginan yang berkontribusi, tapi keinginan yang orang-orang yang kita tonton, keinginan masyarakat, keinginan leluhur, itu semua berkontribusi terhadap akibat yang hadir, yang kita lakukan. Jadi itulah alam hikmah, alam kebijaksanaan, yang mana dia itu adalah alam daripada sebab dan akibat. Jadi kita tidak tahu kenapa misalnya kita lahirnya tidak tidak kaya gitu, tidak sekaya Haritanu, Yusuf Kalla. Kita nggak tahu sebabnya di mana, sulit ditelusuri. Kita tidak tahu kenapa kita segini misalnya, cuman begini pendapatannya, dan nggak tahu. Karena menjangkaunya sulit sekali. Fayasiru hikmatan, alam sebab akibat inilah yang disebut dengan menjadi hikmah, menjadi sebuah kebijaksanaan. Jadi kalau orang bijaksana ya adalah kita belajar mengerti bahwasanya alam ini adalah alam sebab dan akibat. Maka kebaikan kecil apapun yang kita lakukan tidak perlu khawatir. Tapi kita perlu khawatir keburukan apapun, sekecil apapun juga ada akibatnya. Jadi bukan Tuhan yang menghukum, tapi tapi sebuah hukum sebab akibat. Jadi tidak, kalau ada pun di Al-Quran bahwa Tuhan yang menghukum, ya itu karena ada perbuatan. Pasti di Al-Quran itu ceritanya begitu. Allah akan menghukum begini karena ada perbuatan. Tidak ada itu tiba-tiba hancur. Nggak ada tiba-tiba Allah menurunkan sebuah kondisi, tiba-tiba tanpa ada penyebab perbuatan. Kan seperti pas ada rusak muka bumi ini itu karena perbuatan tangan manusia. Pasti semua hukuman dalam Al-Quran itu didahului oleh perbuatan. Jadi itulah hukum sebab akibat. Jadi dalam Islam tidak pernah ada hukum dalam pengertian bahwa seseorang dikenai sesuatu tanpa ada yang namanya sebab. Jadi kalau kita lihat ada orang yang menderita atau ya berarti ada sebabnya. Tapi bagi kita harus punya sifat empati untuk menolong. Wa min summa, dan kemudian la yahsulul Islam, maka daripada itu tidaklah terjadi yang namanya Islam. Tidaklah kita bisa katakan fala yahsulul, tidaklah terhasilkan Islam itu bima jarrodi qaulihi, tidaklah hanya sekedar perkataan la ilaha illallah, illah kecuali idza qurina, kecuali disandingkan dengan bi Muhammadir Rasulillah. Jadi kita tahu bahwa ada la ilaha illallah itu artinya yang makom jamak. Muhammad Rasulullah, kita melihat lagi alam hikmah, ada hukum sebab akibat. Kalau kita dalam wahdah itu ya tidak ada sebab akibat, tidak ada baik buruk, tapi itu alam sana. Nah, pada dasarnya kita harus sampai kepada Muhammad Rasulullah yang disebut dengan alam hikmah, alam sebab akibat. Bukan berarti orang yang sudah sampai kepada wahdah terus tidak pergi mencari uang, tidak bisa. Kamu harus memenuhi hukum sebab akibat, kamu harus kerja, kamu harus berbuat baik, kamu harus melakukan ini. Masa mau makan, mau kenyang tidak makan? Ya tidak bisa, harus makan buat kenyang. Harus usaha. Maka makna ayat, ini menarik mana kitab ini. Kan kita sudah tahu alif lam mim itu berkenan tentang seluruh keberadaan, awal, tengah, dan akhir. Tapi bagaimana semua itu ceritanya? Bagaimana? Terdapat di kitab. Itulah kitab. Kitab yang dimaksud. Ya, ini nanti ada penjelasannya. Kitab yang dimaksud di sini, ini banyak sekali ada versinya. Ada disebut Lauhul Qadar. Makna ayat,
Nah, makna ayatnya adalah alif lam mim dzalikal kitabu al-mau'ud, kitab yang dijanjikan. Nah, apa itu yang kitab yang dijanjikan? Adalah suratul kullih. Nah, suratul kullih artinya gambaran umum. Artinya dia dapat semua gambaran tentang awal, tengah, dan akhir. Al-mu'ma ilaiha, yang mana mu'ma diisyaratkan. Yang diisyaratkan kepadanya di kitabil Jibr. Ini kitab yang perdebatan ini, kitab Jibr. Ini katanya yang punya ini salah satunya Imam Ja'far Shadiq. Yang punya kitab Jibr itu artinya kitab semua hal yang pernah ada di kehidupan ini di situ ditulis. Namanya kitab Jibr. Masih ada di kitabnya? Enggak ada, hanya artinya yang paham ini kitab adalah insan kamil. Dia tidak tertulis. Pernah kita dengar itu cerita-cerita tentang bahwa Imam Ali Zainal Abidin punya bahwa yang ada Imam Zainal Abidin itu dia bilang, saya tahu siapa pengikut saya dari awal sampai akhir. Nah, tapi itu bukan kitab yang tertulis begini. Kitab Jibr ini wal jami'atil mustamillah ala kulli syai'. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang mencakupi segala sesuatu. Tapi dijanjikan al-mau'udu, yang dijanjikan bi annahu yakunu, bahwasanya dia ada ma'al mahdi fi akhir zaman. Nanti ada ketika bersama dengan Imam Mahdi di akhir zaman. Ya, ini maknanya bisa secara zahir, bisa juga batin. Kalau zahir ya menunggu Imam Mahdi yang akhir di tapi maknanya Imam Mahdi itu adalah ketika petunjuk di dalam dirimu itu muncul. Jadi yang membimbing kamu itu suara batin di dalam. Jadi Mahdi itu bangkitnya suara batinmu memberikan engkau petunjuk. Itulah kitab ini. Jadi bukan Imam Mahdi bukan secara sosok. Karena kalau sosok kasihan kita yang sekarang nggak kelihatan, nggak bertemu, nggak tahu gitu. Layak rohu, tidak ada yang membacanya kama huwa, sebagaimana dia Imam Mahdi itu bil haqiqati illa huwa, kecuali Imam Mahdi. Artinya tidak ada yang mampu membaca kitab itu kecuali diri kita yang di dalam itu. Nah, kalau aktif itu apa yang di dalam diri kita itu, wah itu kita bisa baca segala hal, bisa tahu segala hal. Ya, dimasukin di ayat Al-Quran yang mana? Tidak ada yang bisa menyentuh ya. Tidak ya. La yamusu illa mutahharun. Iya. Orang menafsirkan itu begitu. Iya, iya. La apa dunia itu? Iya. La yamusuhu illa mutahharun. Tidak ada yang bisa disucikan. Ya, kan bisa muncul itu kitab ketika kita suci. Jadi dia muncul secara. Jadi kan dia kan dipahami orang itu ya, kita dari maksud itu kan Quran. Ya. Bisa disebut itu kalau tidak berhubung. Kira-kira kita maknai misalnya bahwa makna terdalam dari Al-Quran itu tidak bisa disebutkan, tidak disucikan. Ya, kan dia begitu. Karena sangat sulit kalau diartikan. Bagaimana kalau saya bersuci? Berarti saya bisa dong menyentuhnya. Padahal disentuh biasa saja sih. Karena kita sebagai menganggap itu menyentuh dia, itu menyentuh secara fisik kan? Ya, ini tulisannya. Kalau pegang bisa sih. Nah, cuma nyentuh tulisannya nggak bisa. Kalau misalnya ini di ayat itu mungkin dimaksud itu ya menyentuh dalam arti menyentuh makna hatinya. Kecuali dia telah disucikan. Oh itu. Makanya makna innama yuridullahu liyusiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira, bagi orang sufi bukan artinya ahlul bait cuma 5 orang, tapi setiap orang yang mensucikan dirinya itulah yang bisa menjadi ahlul bait. Makanya Salman Al-Farisi itu masuk dari kategori ahlul bait. Karena ikatan ahlul bait itu nanti Imam Ali ini jelaskan di sini. Di mana ya? Ada baik secara ini memang itu ada 5, tapi secara
hakikat kedua yang ya itu kepada siapa saja. bisa kepada siapa saja yang mana itu ya ada ya. Waktu itu kan ketemu saya sama Prof Mulia di Kartanegara makan akan kebuli. Prof Mulia di Kartanegara bilang saya itu gurunya, dia bilang guru saya itu belajar Ahlul Bait, tapi maksudnya itu Ahlul Bait itu ya siapapun yang orang yang mensuci dirinya maka dia masuk kategori Ahlul Bait. Saya bilang betul Prof, saya ikut itu. Jadi makanya ini ada perkataan Imam Ali nih, dia mengatakan inna waliya Muhammadin man atau Allah, sesungguhnya walinya penerusnya Muhammad itu man atau Allah, barang siapa yang mentaati Allah, wa in baudat, walaupun jauh lahmatuhu, walaupun jauh ikatan darah dagingnya. Allah innal aduwa Muhammadin, sesungguhnya musuh Muhammad itu man asallah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa in qarubat lahmatuhu, walaupun dekat darah dagingnya. Nah ini di surah Al-Hud ini dibahas. Itu menariknya. Nah, di sini dikatakan jifru itu adalah lauhul qada, adalah lembaran-lembaran ketentuan. Jadi bisa juga kita maksud Alkitab di sini adalah ketentuan-ketentuan semesta. Jadi misalnya kalau orang mau hidup kaya, ya bagaimana caranya? Dia tahu kode-kodenya. Dia tahu aturan-aturannya. Jadi yang dimaksud di kitab di sini kan tadi di awalnya dikatakan suratul kulli adalah bentuk universal. Jadi bisa yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah ketentuan-ketentuan secara universal kehidupan ini. Jadi ada hukum-hukum yang mengatur kehidupan ini. Jadi makanya Jifr di sini dikatakan lauhul qada, lembaran ketentuan. Bukan artinya determinasi, tapi ketentuan. Misalnya kalau Anda bakar Anda bakar kertas ya terbakar. Anda buang air tuangkan air ya jatuh ke bawah. Nah, itu lauhul qada. Yang mana di sini dikatakan apa itu lauhul qada, lembaran ketentuan itu adalah al-aqlul kulli wal jami'ati, yaitu adalah kecerdasan universal dan jami'ah dan juga komprehensif. Bisa juga disebut dengan lauhul qadar, yaitu lembaran qadar. Nah, ini beda, kalau qada ketentuan, aturan-aturan, sedangkan qadar itu kan kapasitas-kapasitas. Alladzi huwa nafsul kulli, yang mana itu adalah disebut sebagai nafsul kulli. Ini menarik ya. Jadi ada kata akal dan ada kata nafs. Jadi nafs itu disebut artinya sesuai dengan nafsnya setiap keberadaan atau jiwa ataupun juga jiwa dari setiap keberadaan itu memiliki kadar, lauhul kadar, atau memiliki kapasitas. Kadar ini artinya, qadar ini kapasitas. Makna kitab Jifr wal Jami'ah, makna kitab daripada Jifr wal Jami'ah dan kitab Jami'ah itu adalah muhtawiyani, keduanya mencakupi alal kulli makana wa yakun, atas segala sesuatu, ala kulli makana yakunu, atas segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Seperti perkataanmu suratul Baqarah dan suratul Naml. Seperti perkataan kita surah Al-Baqarah dan surah An-Naml. Nah, maksudnya surah Al-Baqarah kita sekarang sudah di surah di Al-Baqarah dan surah An-Naml nanti gitu. Nah, itu makna. Nah, di kitab-kitab itu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang
bertakwa. jam 12. Jam berapa nih? Oh, sudah jam 2:30 ya. Berat sekali kepala aku. Berat sekali ya. Nah, kita lanjut di la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba itu artinya tidak ada keraguan. Kapan itu terjadi? Inda tahqiq. Nah, kemarin kan kita sudah bahas apa arti tahqiq. Tahqiq itu adalah ketika kita sudah mampu menyaksikan ataupun juga merealisasikan. Berasal dari kata haqqo yang artinya nyata. Jadi tahqiq membuat sesuatu itu bukan lagi konsep atau bukan lagi pemahaman, tapi sudah menjadi realitas. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam tadi kitab itu, bi annahul haq, bahwasanya dia benar. Wa ala takdiril qaul, dan berdasarkan takdiril qaul, maksudnya takdir qaul itu artinya asumsi lain dari makna daripada la raiba itu. Maknahu bil haqqi, dengan benar, alladzi huwal kullu min haitsul kullu, bahwasanya dia benar dari sisi kullu min haitsu kullun, min haitsu huwa kullun, yaitu benar dari sisi bahwasanya dia secara global. Jadi pemahaman kita terhadap kehidupan kita paham secara global, tapi kita tidak mungkin paham secara partikular. Jadi yang dimaksud kitab tadi kan sebagai lauhul qadha, yaitu lembaran ketentuan. Jadi ini ketentuan-ketentuan kehidupan. Li'annahu mubayyinun lihadal kitab al-mau'ud, karena ini tidak mungkin lagi meragukan, karena dia menjelaskan kitab yang telah dijanjikan, yang mana dijanjikan berdasarkan melalui lisan-lisan para nabi. Wa fi kutubihim ala alsinatil anbiya, dalam lisan-lisan para nabi, wa fi kutubihim, dalam kitab-kitab para nabi, bi annahu, bahwasanya sayati, bahwasanya akan datang kitab itu. Nah, tentu ini pemaknaan zahir. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana berkata Nabi Isa alaihissalam, nahnu na'tikum bitanzil, kami datang kepada kalian membawa kepada kalian tanzil, membawa teks. Kalau tanzil teks. Wa amma ta'wil sayati bihi al-mahdi fi akhir zaman, bahwasanya takwilnya itu atau makna batinnya itu akan datang bersama dengan al-mahdi di akhir zaman. Nah, kalau al-mahdi diartikan lagi personal, masih nggak tahu kapan. Tapi kalau diartikan adalah sesuatu yang di dalam diri kita, dia muncul, dia menjadi al-hadi atau petunjuk dalam diri kita muncul, ya tentu kitab itu bisa kita baca. Kemudian di sini katakan, ya, bisa dimaknai fase, dari fase tanzil. Ya, tanzil menuju takwil. Jadi itu fase hidup kita. Iya, fase hidup. Iya, setiap orang. Iya. Jadi Al-Mahdi harus muncul. Dengan apa? Kata, yaitu mengalahkan Dajjal. Apa itu Dajjal? Adalah orang yang melihat dari satu sudut pandang. Kan satu mata. Artinya dia cuma melihat dari satu sisi kehidupan. Ya, kita itu Dajjal, kita itu juga Al-Mahdi. Tapi Mahdi itu datang di akhir hidup kita. Ya, ya, maksudnya akhir hidup. Usia kematangan. Ya, kematangan ketika kita sudah mau mati, sudah tidak ada lagi ego. Mahdi baru muncul. Sudah masuk ke usia matang. Ya, usia sudah melampaui kehidupan biasa gitu. Nah, itu di akhir zaman, Lebih enak diterjemahkan begitu, kalau ditunggu di akhir zaman. Aduh, kapan? Akhir zaman pada diri kita. Oh ya.
Wa huzifal jawabul qasam lidalalati zalikal kitab alai. Maksudnya jawabul qasamnya tidak ada. Jadi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwasanya zalikal kitabu itu jawabul qasam. Jadi ada qasamnya atau sumpahnya yang terhapus, sebagaimana kama husifa fi ghairi maudiin minal Quran, seperti wasyamsi wan naziat, semua itu kan sumpahnya. Jawabul qasamnya dihapus. Jawabul qasam daripada la raiba itu, la raiba itu kan qasam, la raiba, dia bersumpah bahwa tidak ada keraguan, sedangkan jawabul qasamnya dihapus. Maksudnya di sini adalah yang paling kiri itu innana munziluna li hadzal kitabi al-mau'udi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan li hadzal kitabi terhadap kitab al-mau'ud yang dijanjikan, fit Taurati wal Injili. Jadi ada kata inna munzilun, sesungguhnya kami yang menurunkan, itu terhapus. Bi an yakuna ma'a Muhammadin, yang terhapus itu adalah bi an yakuna ma'a Muhammadin, yaitu bersama dengan Muhammad. Husifah dihapus lidalalati qolihi zalikal kitab, bahwasanya dengan dalil zalikal kitab itulah alaihi terhadap Nabi Muhammad. Zalikal kitabul ma'lum, bahwasanya kitab yang diketahui itu fil ilmi sabik, pada ilmu sebelumnya, al-mau'ud yang dijanjikan, fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil, hakun adalah benar, bihaisu yang mana la majala li raibi bihi, yang mana tidak ada la majal, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, tidak ada celah li raibi, untuk keraguan bihi di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, hudan fi nafsihi, yaitu petunjuk pada dirinya sendiri, lil ladzina, untuk orang-orang yang yattaquna rozail, yaitu orang-orang yang menjaga diri daripada rozail, daripada keburukan-keburukan, wal hujub, dan juga hijab-hijab, al-mani'atah, yang hujub-hujub, hijab-hijab yang menghalangi, liqobulil haq bihi, untuk mendapatkan al-haq, untuk mendapatkan kebenaran di dalam kitab tersebut. Jadi orang yang bertakwa di sini artinya orang yang menjaga dirinya daripada kekotoran batin dan hijab-hijab, agar dia dapat menerima al-haq. Inilah. Gimana, kita cukupkan? Ya. Berat sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti pada selanjutnya ini barulah pembagian jenis orang yang di bawah. Nanti golongan-golongan ada dua, golongan orang bahagia dan orang menderita. Selanjutnya, jadi dibagi-bagi, orang yang bertakwa berapa golongannya dan orang menderita berapa golongannya. Bisa diceramakan. Ya, bawa ceramah bisa ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.